Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bendarul Hidayah. Saya dari 2 TS1 dengan NIM 93202101. Di sini saya eh, akan mengerjakan soal UAS dari Bapak Erik, Bapak Erik Sorongan dengan topologi yang bisa kita lihat ini. Ada R1, R2, R3, S1, S2, S3, terus dengan di tengahnya sini menggunakan ASA, dan sini ada PCA, PC1 dan PC3. Nah, di sini PCA ini sebagai server. Eh, yang pertama kita masukkan IP-nya. Ini kita masukkan IP-nya dengan IP 192.168.2.3. Nah, subnet masknya itu ada 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.2.1. Setelah itu kita masukkan juga di sini di PC1 dengan IP address-nya 192.168.1.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.1. Dan yang terakhir di sini di PC-C itu IP address-nya 172.168.3.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 172.16.3.1. Nah, setelah kita memasukkan IP address, subnet mask dan default gateway-nya di PC A, PC1 dan PC-C, sini langsung kita masuk ke router 1. Nah, langkah yang pertama itu di router 1 itu pertama kita masuk config, kita masuk ke config terminal. Nah, habis masuk ke config terminal, kita ganti nama router ini menjadi R1 dengan hostname R1. Nah, di sini sudah terganti yang dari router jadi R1. Nah, setelah masuk sudah terganti, kita masuk ke interface-nya. Sini kita masuk interface G0/1. Nah, setelah masuk sini, ini sudah masuk, kita masukkan IP-nya. Kita ketik IP address 203. eh, 203.165.200.225 dan subnetnya 255.255.255.248. Setelah itu kita masuk loopback 1. Nah, habis itu kita masuk ke interface sini, interface S0/0/0. Setelah itu kita masuk IP-nya, IP address 10.1.1.1. Subnet masknya 255.255.255.252. Habis itu sama loopback. Nah, kita masuk interface loopback 1. Nah, udah habis itu kita masuk ke
interface serial 0/0/0. Nah, habis itu kita ketik clock rate 128.000. Nah, habis itu kita exit. Nah, setelah itu kita masuk lagi uh, ke config terminal. Habis itu kita ketik no IP domain lookup. Nah, habis itu kita exit aja. Ini kita exit. Nah, setelah itu kita ketik copy running config startup config. Nah, nanti bakal muncul destination file name startup config. Nah, di sini kalau sudah muncul ini enter aja. Nah, setelah enter bakal masuk di sini lanjutnya R1, masukin IP rootnya 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 10.1.1.2. Nah, di sini ingat kalau mau masuk IP root itu harus masuk ke config terminal dulu baru bisa masukin IP root. Nah, seperti ini kalau baru di enable tuh nggak bisa. Nah, setelah itu habis masukin IP root ini lanjut ke security password min length 10. Nah, setelah itu ketik lagi security password min encryption. Nah, habis itu service password encryption. Nah, setelah itu masukkan banner MOTD selamat datang, silahkan masukkan username atau password. Nah, ini fungsinya. Jadi seandainya nanti dibuka di awal itu bakal muncul tulisan selamat datang, silahkan masukkan username atau password. Nah, fungsi dari banner MOTD. Nah, setelah itu habis kita buat awalannya, itu kita buat password enable-nya. Nah, password enable-nya di sini kita buat enable secret Cisco 12345 dengan username admin secret admin 01 PA55 privilege 15. Terus setelah itu kita masuk ke LAN console 0. Habis itu masuk privilege level 15. Habis itu selanjutnya kita masuk ke exec strip timeout 15 spasi 0. Setelah itu no logging console. Setelah itu line FTY 0 spasi 15. Nah, setelah itu kita masuk ke privilege level 15 lagi. Exec time 15.0. Habis itu transport input SSH. Nah, setelah itu kita masuk ke AAA new model. AAA authentication login default local authentication enable default enable secret admin. Kita masuk di R1 IP domain cnnasecurity.com. Ini crypto key generate. Ini seperti ini crypto key generate RSA general key modulus 1.0.20. Bisa aja diikutin dari awal, jangan sampai ada yang kelewat. Selanjutnya habis di sini nanti bakal muncul ini name for the key will be R1 ccnasecurity.com. Di enter aja, nanti habis sudah oke sini enter aja, nanti setelah itu habis di enter masukkan lagi IP SSH version 2.
Nah, setelah itu masukkan IP SH timeout 90. Nah, setelah itu masukkan IP SSH authentication strip Tetris 2. Nah, setelah itu login block strip 4 1 atom 2 within 30. Uh, setelah itu login on failure every 1. Nah, setelah itu masuk ke secure boot image. Nah, setelah itu mas nah jangan sampai salah ya. Kalau sampai salah nggak bakal keluar. Soal soalnya dari semua ini semuanya jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau ada yang terlewat hasilnya nggak bakal maksimal. Nah, habis R1 selesai, ini R1 selesai, kita masuk ke R3. Nah, eh, R3 ini sama seperti R1, tapi yang di awal kita ini beda beda IP yang dimasukin. Eh, yang pertama kita masuk router 3, kita tulis konfigurasi, habis itu kita ganti namanya, dia yang awalnya router menjadi R3. Kita kita ketik hostname R3. Setelah itu masuk ke interface G0/1. Kita masukkan IP ADD 172.16.3.1. Ini dengan uh, subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita masuk interface-nya lagi, interface S0/0/1. Kita masukkan IP-nya lagi, IP ADD 10.2.2.1 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Nah, di sini bisa kita bedakan yang tadi yang awalnya yang di G0/1 itu belakangnya 0. Ini yang kita S0/0/1 di sini belakangnya 252, jadi beda jalur. Nah, habis itu kita masuk ke IP domain lookup. Nah, no IP domain lookup. Nah, habis itu kita exit. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke config terminal. Nah, kita masukin IP rootnya sama kayak R1, 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 10.2.2.2. Habis itu kita masuk ke security password minlength 10. Habis itu kita masuk ke service password encryption. Nah, kita kasih password di enable-nya di sini. Kita ketik enable secret Cisco 12345. Di sini fungsinya ketika kita masuk lagi di awal itu enable-nya itu ada passwordnya. Nah, passwordnya di sini ini adalah Cisco 12345. Setelah itu kita kasih username-nya admin 01, secretnya admin 01, pas 55, privilege 15. Setelah itu kita masuk ke line console. Setelah itu kita masuk ke privilege level 15, exec min timeout 15.15 spasi 0. Terus kita masuk ke line console 0. Habis itu kita masuk lagi ke privilege level 15. Setelah itu kita masuk ke no logging console. Kita masuk lagi ke line PTY 0 spasi 15. Habis itu kita masuk ke privilege level 15. Setelah itu kita masuk ke exec timeout 15 spasi 0. Nah, kita masuk ke transport input SSH
Setelah itu kita masuk ke AAA new model. Ini sama seperti R1, AAA authentication login default lokal. Habis itu kita masuk ke AAA authentication enable default enable secret admin. Nah, setelah ini kita masuk lagi IP domain name ccnasecurity.com. Setelah itu kita masuk ke crypto key generate RSA general case modulus 1024. Setelah itu sampai ini habis 024 ini spasi aja. Nanti bakal keluar the name for the key will be ini sampai keluar ini the key modulus size is 1024 bits nih. Generating 1024 bit RSA case will be non exportable. Nah, enter aja, nanti masuk lagi IP SSH version 2. Setelah itu masukin IP SSH timeout 90. Setelah itu IP SSH authentication matrix 2. Nah, di R3 ini masukkan juga banner MOTD selamat datang. Silahkan masukkan username atau password. Ini sama kayak R1 agar di awal ini bakal kita munculkan selamat datang sebelum masuk ke dalam routernya. Nah, habis itu kita exit aja. Setelah itu habis kita selesai dengan habis itu nah, di sini kita masuk R2 ke router 2. Kita ganti namanya dulu, tulis hostname R2, kita masuk interface S0/0/0. Nah, kita masukkan IP-nya IP ADD 10.1.2.2 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Setelah itu kita masuk ke interface S0/0/1. Nah, di sini kita masukkan IP ini IP 10.2.2.2 spasi 255.255.255.256. Nah, kita masukin juga no IP domain lookup. Nah, habis itu kita copy running config startup config. Nah, di sini habis sudah ngetik copy running config startup config, bakal muncul destination file name ini. Ini di enter aja. Habis itu masukin ke IP rootnya 172.20.1.0. Habis itu subnetmasknya 255.255.255.0. 10.1.1.1. Nah, setelah itu masuk lagi IP rootnya 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.2.2.1. Nah, setelah tadi sudah router 1, router 3 dan router 2, setelah selesai routernya, kita masuk ke switch-nya, switch 1. Nah, di sini kita masuk ke switch 1.
Kita masuk ke switch 1, di sini masuk ke config terminal, kita masukkan IP-nya. Di sini kita masukkan ke interface-nya dulu, kita masuk ke interface VLAN 1, kita masukin IP-nya 192.168 168.2.11, subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan lagi enable secret Cisco 12345. Kita masukin service password encryption. Nah, kita masukin juga banner MOTD, selamat datang, silahkan masukkan username. Ini nah, kita masukkan IP domain name ccnasecurity.com. Kita masukin username admin 01, privilege 15, secret admin 01, PA55. Kita masuk ke crypto key generate RSA modulus 1024. Setelah itu kita masuk ke IP SSH version 2. Nih. Kita masuk ke setelah itu kita masuk ke IP SSH timeout 90. Terus kita masuk ke IP SSH authentication address 2. Ini setelah itu kita masuk ke LAN console 0. Terus kita login lokal, privilege level 15, exit timeout 5 spasi 0. Kita masuk ke LAN VTY 0 spasi 15. Kita masuk ke login lokal, privilege level 15. Terus kita masuk ke exit timeout 5 spasi 0. Kita masuk ke transport input SSH. Nah, setelah itu kita masuk ke interface F0/6. Kita tulis switch port mode access. Nih. Nah, setelah itu di enter aja. Kita tulis lagi spanning strip 3 port face. Nah, setelah itu di enter aja, nanti bakal muncul warning port face should only be enabled on ports connected to be a single host connecting hoops, concentrators, switch, bridge, adds to this interface when port face is enabled can cause temporary bridging loops used with caution. Nih. Nah, setelah itu di enter aja, nanti bakal muncul lagi ini S1 config-nya. Nah, kita masukkan spanning strip 3. Nah, setelah itu kita masuk BP do guard enable. Setelah itu kita masuk switch port security maksimumnya 1. Setelah itu kita masuk switch port security MAC address sticky. Habis itu kita masuk interface ringnya F0/1 sampai strip 5, F0/7 sampai 24, giga 0/1 sampai 2. Nah, habis itu kita shutdown. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul ini, berarti interface-nya sudah aktif. Nah, setelah interface-nya sudah aktif, ini masukin S1. Ini copy running config startup config. Setelah itu kita exit aja. Nah, kita sampai hilang config-nya. Kalau sudah exit lagi, habis itu copy running config startup config. Nah, ini di oke aja. Nah, di sini S1-nya switch satunya ini udah selesai. Kita bakal masuk ke switch 2-nya.
Di switch 2 ini tidak serumit dari switch 1. Nah, di sini kita masuk ke switch konfigurasi, kita ganti namanya yang dari switch menjadi S2. Kita masukkan IP default gateway-nya 192.1.1, kita exit. Setelah itu kita ketik copy running config start config. Setelah itu kita masuk lagi enable config terminal. Kita masuk ke interface VLAN 1, kita masukkan IP address 192.1.68.1.11 dengan default gateway-nya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita masuk ke S3. S3 yang di sini sama, tidak serumit dari S1. Kita masuk ke switch, kita ganti namanya menjadi dari switch menjadi S3, kita hostname, kita masukkan IP default gateway-nya 172.116.3.1. Terus kita exit, kita ketik copy running config start config. Nah, ini di enter aja di situ. Kita masuk ke enable-nya lagi, kita masuk ke interface VLAN 1, kita masukin IP add 172.16.3.11, kita masukin subnet masknya 255.255.0. Nah, setelah kita selesai S3-nya, ini kita sudah masukkan dari PC A, PC C, PC1, PC C, semuanya sudah, routernya sudah, R2-nya sudah, R3-nya sudah, switch 1 sudah, switch 2 sudah, switch 3 sudah. Kita masuk ke ASA-nya. Nah, itu kita masuk ke ASA-nya, kita masuk uh, Cisco ASA, di sini Cisco ASA. Kita masukkan juga config terminal, kita masuk ke interface VLAN 1, kita masukkan IP-nya dengan IP 192.168.1.1, default gateway-nya 255.255.255.0. Kita ketik no shutdown, no ESA, terus kita keluar, kita masuk ke interface VLAN 2, kita masukkan IP-nya 209.165.200.226 ini 266, terus default gateway-nya 255.255.255.248. Kita masuk IP-nya IP-nya lagi IP 192.168.2.1, port gateway-nya 255.255.255.0. Nah, kita no shutdown lagi, terus kita exit. Kita masuk ke interface E0/1. Nah, yang di sini agar ini terhubung. Kita masuk ke switch port access VLAN 1, kita masuk interface E0/0, kita masuk support access VLAN 2, interface E0/2, kita masuk switch port access VLAN 2, terus kita exit. Kita masuk lagi interface E02, kita switch port mode trunk. Terus kita switch port access VLAN 2, kita exit. Terus masuk ke interface VLAN 2, terus IP address 209.165.200.226, terus 255.255.255.248. Nah, itu di enter aja. Nah, itu sudah selesai dari ASA-nya. Nah, ini sudah selesai penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang topologi ini. Kurang lebihnya maaf, tapi kayaknya banyak kurangnya sih, ini masih banyak kurangnya. Mungkin bisa cari lagi referensinya. Saya Bintar Hidayah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.